Sejumlah pihak yang selama ini menuding palsu ijazah Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya. Lalu sejauh mana proses pemeriksaan berlangsung hari ini? Kami akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Septayoga Pratama langsung dari Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Tadi kalau kita merujuk dari pernyataan yang disampaikan para terlapor, Rizka, apa saja hal-hal yang coba diklarifikasi oleh polisi sejauh ini? Ya, Tifal, terkait dengan pemeriksaan Roy Suryo dan juga teman-teman pada hari ini berkaitan sebetulnya dengan dua laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Yang pertama ini adalah laporan yang dilayangkan oleh Presiden RI ke-6 Joko Widodo atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kemudian juga ada laporan yang dilayangkan oleh Peradi Bersatu mengenai penghasutan dan juga mengenai dugaan adanya penyebaran data pribadi, penghasutan dan juga menyebarkan berita bohong begitu melalui media elektronik. Nah, inilah sebetulnya tadi yang didalami oleh penyidik Polda Metro Jaya, yang mana Roy Suryo dan juga teman-teman tadi ini diperiksa mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Tadi kalau misalkan kita juga mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Roy Suryo setelah kemudian dilakukan pemeriksaan, ia mengatakan bahwa dirinya ini dicecar sebanyak 85 pertanyaan yang memang tidak seluruhnya dijawab oleh Roy Suryo. Yang mana pertanyaan ini terkait dengan otoritas ataupun kapasitas dari Roy Suryo dan juga teman-teman mengenai mengatakan ijazah ataupun menuding ijazah dari Presiden RI ke-6 Joko Widodo ini palsu begitu. Nah, ini yang coba didalami. Nah, terkait dengan laporan ini juga tadi memang ada beberapa orang yang diperiksa, yakni adalah Egy Sujana, kemudian ada Roy Suryo, Rismond Sianipar, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan satu orang yang berhalangan hadir ini adalah Tifa Fauzia yang kemudian diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, terkait dengan kasus yang saat ini berjalan di Polda Metro Jaya, ini sedang didalami oleh penyidik Subdit Keamanan Negara yang kemudian ini menerima laporan dari Presiden Joko Widodo secara langsung, secara pribadi, begitu juga kemudian laporan yang dilayangkan oleh Peradi. Namun Roy Suryo juga tidak rinci begitu mengenai pertanyaan-pertanyaan apa sebetulnya yang didalami oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ia hanya mengungkapkan bahwa tidak seluruh pertanyaan dari penyidik ini dijawab olehnya. Nah, kemudian yang jelas pemeriksaan tadi yang dilakukan pada siang hari ini adalah mendalami atas dua laporan yang sudah dilaporkan sebelumnya, Tifal. Tapi spesifiknya hal apa yang ditolak oleh Roy Suryo dalam proses pemeriksaan hari ini? Pertanyaan apa sesungguhnya yang menyinggung sehingga dia tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan penyidik itu? Ya, meski tidak dijelaskan secara rinci, Tifal dan juga saudara, namun yang jelas ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai otoritas dan juga kapasitas Roy Suryo dan juga teman-teman ini untuk kemudian memeriksa ijazah dari Presiden Joko Widodo ini. Karena kalau misalkan kita melihat dari laporan Peradi Bersatu yang mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran pasal 160 tentang penghasutan, yang mana kemudian ini akibat hasutan ini Roy Suryo diduga menyebabkan keonaran. Ini Roy Suryo tadi juga mengatakan menolak begitu ya terkait dengan pasal ini, dia mengatakan tidak memenuhi unsur ini begitu. Nah, kemudian juga mengenai undang-undang transaksi elektronik yang dikatakan ini atas penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan juga teman-teman yang kemudian disebarkan secara media elektronik. Roy Suryo mengatakan bahwa ini sebetulnya tidak memenuhi unsur yang dilaporkan ataupun yang dilayangkan oleh Peradi Bersatu ini. Dia mengatakan bahwa unsur mengenai SARA begitu ya, SARA mana begitu yang yang ia katakan ini tidak memenuhi unsur yang kemudian dilaporkan oleh Peradi Bersatu. Nah, terkait dengan dugaan fitnah pencemaran nama baik ini juga dikatakan bahwa ini juga atas laporan dari mantan Presiden ke-6 RI Joko Widodo yang mengatakan ini terrangkum dalam pasal 310 KUHP yang mengatakan kemudian Roy Suryo ini juga menyerahkan flash disk berisi 24 bukti yang diserahkan sebelumnya oleh Presiden Jokowi ini berisi 24 tautan video YouTube dan juga konten media sosial. Nah, meski demikian Roy Suryo tidak menerangkan bagian mana pertanyaan penyidik yang ia tolak. Namun yang jelas adalah pemeriksaan hari ini terkait dengan dua laporan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga oleh Peradi Bersatu ini, Tifal. Meluruskan, Presiden Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Fedriska Ananda, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya.